Kuliah do it, Studi child. S1 Ilmu Keperawatan, Hopefully, you will Sekolah like Tinggi yourself Ilmu and Kesehatan happy. Bunda Yogyakarta. In this video, I'll Tujuan give you saya a membuat wholesome video medical ini sound untuk recommendation praktikum that's perfect SKILAB for your mata movie. kuliah keperawatan Don't forget to maternitas press the red mengenai subscribe button and pemeriksaan turn on fisik the pada bell ibu notification. hamil. Alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yang pertama ada Medline yang digunakan untuk mengukur tinggi fundus uteri. Sedangkan untuk auskultasinya, yang pertama ada stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung janin. Yang kedua ada stetoskop linek yang digunakan juga untuk mendengarkan denyut jantung janin. Dan yang terakhir ada fetal Doppler yang digunakan juga untuk mendengarkan denyut jantung janin. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Perkenalkan dengan saya Kawal Suryani, bertugas di ruangan ini. Apakah tidak ini dengan dikenali? Ya, betul. Baik Ibu, tujuan saya ke sini melakukan tindakan pemeriksaan kehamilan pada Ibu. Waktunya 5 sampai 7 menit Bu. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, untuk langkah yang pertama kita memposisikan pasien semi fowler dan lekuk sedikit ditekuk. Permisi Ibu. Yang pertama kita pemeriksaan Leopard 1. Caranya, palpasi perut ibu mulai dari bagian bawah sampai kita menemukan tinggi fundus uteri. Kemudian kita bisa mengukur dengan menggunakan Medline lurus dari umbilikus sampai simfisis pubis. Kemudian kita lihat berapa sentimeter tinggi fundus uteri ibu tersebut. Selanjutnya pemeriksaan Leopard 2. Pemeriksaan Leopard 2 bertujuan untuk mengetahui bagian janin yang terdapat di sebelah kanan ataupun kiri perut ibu. Caranya, palpasi salah satu bagian perut ibu, sedangkan bagian yang lain menahan. Kemudian kita lakukan secara bergantian pada sisi kiri dan sisi kanan. Pada sisi kanan, kita juga bisa meraba mulai dari atas sampai ke bawah untuk mengidentifikasi di mana punggung dari janin tersebut. Untuk punggung janin, ciri khasnya adalah keras dan memanjang. Sedangkan di sisi lain, bagian-bagian kecil berupa tangan maupun lutut dari janin. Pemeriksaan Leopard 3. Pemeriksaan Leopard 3 bertujuan untuk mengidentifikasi apakah bagian terendah dari janin sudah memasuki pintu atas panggul. Caranya, kita pegang kedua kepala dan bokong janin. Kemudian keduanya digerakkan dan kita identifikasi di mana yang lebih bulat, melengking, dan lebih keras. Bagian yang bulat, melengking, dan keras adalah kepala. Dan apabila kepala sudah memasuki pintu atas panggul, maka sudah tidak bisa untuk digerakkan lagi. Selanjutnya, pemeriksaan Leopard 4. Pemeriksaan Leopard 4 bertujuan untuk mengidentifikasi bagian terendah dari janin sudah sejauh mana telah memasuki pintu atas panggul. Caranya, perawat menghadap ke kaki pasien, kemudian posisikan tangan membentuk huruf V, mengerucut di ujung, maka bagian terendah dari janin yang masuk pintu atas panggul hanya sebagian kecil saja. Jika tangan kita memposisikan seperti huruf U, maka bagian terendah dari janin telah masuk sejajar di pintu atas panggul. Dan sebaliknya, jika posisi tangan kita mengerucut seperti huruf V dan mengerucut di bagian bawah, maka sebagian besar dari bagian terendah janin telah masuk ke pintu atas panggul. Selanjutnya, pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin. Setelah kita mengetahui di mana letak punggung janin, maka kita tahu daerah yang digunakan untuk mendengarkan DJJ, yaitu di sebelah punggung dekat dengan kepala. Punggung janin berada di sebelah kiri perut ibu, sedangkan kepalanya berada di bagian bawah. Jadi, untuk area yang kita dengarkan untuk DJJ adalah di kuadran kiri bawah perut ibu.
Alat yang pertama digunakan adalah stetoskop. Caranya, permisi ya Bu. Bagian yang memiliki lubang besar kita taruh di atas perut pasien, kemudian lubang yang kecil kita taruh di telinga. Jangan menyentuh alat stetoskop ataupun perut ibu. Kemudian tangan yang satu kita memegang nadi ibu untuk membedakan mana denyut jantung janin dan juga nadi ibu. Sedangkan tangan yang satunya lagi memegang jam tangan yang ada detikannya untuk mendengarkan denyut jantung janin selama 3 kali 5 detik. Kemudian alat yang kedua, stetoskop linek. Caranya, pakai stetoskop linek dan taruh bagian yang memiliki lubang kecil di bagian yang akan kita dengarkan DJJ-nya. Sembari kita melihat selama 3 kali 5 detik. Kemudian untuk alat yang terakhir adalah fetal droplet. Sebelum kita menggunakan alat ini, kita mengoleskan gel terlebih dahulu ke perut ibu. Permisi ya Bu. Kemudian nyalakan alatnya dan kita taruh di bagian yang akan kita dengarkan untuk DJJ. Cari posisi yang tepat untuk mendengarkan DJJ selama 3 kali 5 detik. Permisi ya Bu, saya bersihkan gelnya dulu. Menutup kembali baju klien. Ya, permisi ya Bu, saya posisikan kembali senyaman mungkin. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan pemeriksaan keterangan Ibu. Bagaimana rasanya Ibu sekarang? Ya, udah belajar. Saya sudah mengetahui kondisi jantung saya. Alhamdulillah kalau bahagia. Terima kasih banyak ya Ibu untuk kerjasamanya. Sebelum saya keluar, apakah ada yang ditanyakan Bu? Enggak, terima kasih. Baik, nanti kalau Ibu membutuhkan bantuan saya, bisa memanggil saya di nurse station maupun mencet beliau yang sudah tersedia ya Bu. Ya. Baik, selamat siang dan selamat istirahat Bu. Semoga sehat-sehat.